Sungguh sebuah sukacita yang besar bisa beribadah bersama-sama pagi hari ini gitu ya. Seberapa banyak yang percaya bahwa hari ini Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar di dalam hidup kita. Bisakah saya lihat lambaian tangannya? Boleh katakan kanan kirinya gitu ya, kamu akan mengalami berkat Tuhan yang besar. Praise the Lord. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan ada dua pengumuman. Yang pertama, pengumuman yang pertama adalah kita akan mengadakan seminar pernikahan Building Strong Marriage yang akan dilayani oleh Pastor Samuel dan Pastor Lani di bulan Maret. Jadi saya berharap Bapak Saudara bisa daftarkan diri untuk bisa dibangun. Karena bagaimana juga berkat pertama yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita itu melalui pernikahan. Kalau pernikahannya dibangun, saya percaya ada berkat pernikahan. Di surga dan di bumi itu sebetulnya sama. Ketika apa? Ketika pernikahan berbahagia. Kalau pernikahannya nggak bahagia, di bumi seperti di neraka. Percaya saya, gitu ya. Oleh sebab itu, ayo ikut biaya pendaftaran 100.000 per pasang. Ini untuk mengganti uang makan saja. Tapi kalau Bapak Saudara mungkin hari ini, aku mau ikut tapi kok keberatan dengan biayanya, nanti boleh hubungi para TL-TL-nya ya. Atau para coach-nya gitu ya. Lalu yang kedua, dukung dan doakan pelayanan kami. Nanti hari Kamis saya dan tim akan berangkat ke Tuban untuk perintisan gereja di sana. Jadi GMS Tuban kita mau adakan KKR di sana. Dan saya berharap sesuai dengan targetnya di bulan Oktober nanti akan buka GMS Tuban. Jadi dukung ya, dukung dan doakan. Kalau punya keluarga di sana, please untuk disuruh join, bisa ikut. Kalau mungkin berkenan, Bapak Ibu juga bisa memberikan kontaknya kepada saya untuk kami juga akan follow up di sana. Tuban dan Bojonegoro. Tuban pertama akan kita rintis dan coming soon juga Bojonegoro akan kita buka. Gitu ya, jadi please doakan, katakan amin. Minggu ini kita sama-sama akan belajar tentang Mature Vertically Series gitu ya. Jadi tentang kedewasaan seri. Semua pengajaran yang saya sampaikan dari kemarin hari Sabtu akan membawa kita menjadi lebih dewasa. Orang yang menjadi lebih dewasa akan lebih banyak dipercaya. Kita harus pegang itu bahwa orang yang lebih dewasa akan lebih banyak dipercaya. Dan saya mau Bapak Ibu semua menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan besar. Biar tahun ini menjadi tahun kepercayaan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Bagian kita adalah menyiapkan hidup kita, mempersiapkan membangun hidup kita supaya kita ini bertambah dewasa setiap hari. Bukan hanya usianya bertambah, tetapi kedewasaan kita ini juga bertambah. Berikut adalah table of content gitu ya. Dari umum yang pertama kemarin saya berbicara tentang higher than I. Ini bagaimana saya ajarkan minta perspektif Tuhan ketika kita menghadapi tantangan. Lalu pagi hari ini saya akan berbicara tentang crowd of people, not disciples. Ini ada sebuah pertanyaan, kita ini murid apa bukan sih? Gitu ya nanti di khotbah saya. Lalu di ibadah selanjutnya nanti saya akan ajarkan tentang storm of life. Jadi kita gak boleh takut sama badai. Tantangan pasti ada, tapi kita gak boleh takut. Karena ada badai-badai yang memang Tuhan sediakan untuk kita hadapi. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun kehidupan kita. Lalu di umum yang keempat, sore hari nanti saya akan berbicara tentang breakaway. Jangan memisahkan diri dari komunitas rohani. Karena itu penting buat kita. Dewasa ke atas, mature vertically, atau dewasa ke arah Kristus. Karena orang-orang dewasa yang bertumbuh ke atas akan terus mengizinkan hidupnya dibangun oleh Kristus. Akan terus izinkan, gak pernah puas. Karena yang namanya bangunan itu di atas langit masih ada langit. Bisa lebih tinggi terus. Karena apa? Kalau kita mengizinkan itu dibangun oleh Kristus. Kalau hari ini kita merasa bahwa saya sudah berubah. Tahun ini Tuhan akan lakukan perubahan yang lebih luar biasa, lebih sempurna di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Kita harus ingat teguran bukan untuk menghancurkan kita, tapi justru untuk membangun kehidupan kita. Karena justru karena kita ini dikasihi sama Tuhan, maka kita ini harus ditegur dan dihajar. Katakan amin. Coba kita buka terlebih dahulu Matius 16 ayat 18. Matius pasal ke-16 ayat yang ke-18. Dikatakan seperti ini. Dan aku pun berkata kepadamu,
engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Tuhan berkata kepada muridnya, Petrus. Dikatakan bahwa engkau ini Petrus. Kata Petrus itu dari bahasa asli Petra. Batu kecil. Dan di atas batu karang ini, nah batu karang itu, Petrus itu dari bahasa Petros. Yang artinya batu kecil. Tetapi kalau batu karang itu Petra. Petra bisa terjadi kalau Petros itu terus ada. Batu kecil yang disusun lama-lama akan menjadi Petra. Akan menjadi batu karang yang kuat. Makanya Tuhan akan menambahkan sesuatu. Dan Tuhan berkata seperti ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Saya percaya bahwa gereja itu bukan sekedar idenya manusia. Gereja ada itu karena idenya Tuhan. Idenya Allah sendiri. Gereja ada karena Tuhan itu punya inisiatif. Katakan amin. Dan gereja itu pertama-tama bukan berbicara tentang building, tentang gedungnya. Tapi gereja itu berbicara tentang kita, orang-orang percaya yang ada di dalamnya, yaitu Anda dan saya. Itu gereja. Dan di dalam terjemahan lain dikatakan bukan sekedar mendirikan, tetapi Allah itu rindu membangun jemaatnya. Bukan aku mendirikan, tetapi aku rindu membangun dan memberkati jemaatnya. Ia itu rindu membangun jemaatnya dengan tangannya sendiri. Tujuan kita mengikut Yesus itu adalah kita dibangun terus sama Tuhan. Yang namanya dibangun tak akan pernah selesai sampai kita pulang ke rumah Bapa. Saya sering katakan ini, bahwa mengikut Yesus itu beda dengan maraton. Kalau maraton jelas 42 km. Kita bisa tempuh 3 jam, 4 jam bahkan kalau berlari. Kalau berjalan mungkin bisa lebih. Tapi mengikut Yesus, kita nggak tahu berapa kilometer. Nggak bisa tertebak, kita hanya baru bisa finish ketika kita sudah melewati. Tiba-tiba ketika sudah melewati, oh ternyata aku ini bisa juga ya. Dulu aku orang pemarah, tiba-tiba sekarang tahun ini 2024, aku kok jadi orang yang sabar. Berarti kita sudah finish well. Mengikut Yesus itu seperti itu. Kita nggak bisa tahu kapan ya, wah aku mau finish mungkin besok atau enggak bisa. Pokoknya kita akan tahu bahwa kita sudah selesai ketika kita sudah melewatinya. Dan Tuhan itu rindu membangun kita sendiri dengan tangannya. Dan ketika kita dibangun, berarti kita ini siap mengalami berkat yang besar atau terobosan. Coba kita lihat sekali lagi. Yohanes pasal yang ke-6. Tuhan itu serius di dalam membangun kehidupan kita, murid-muridnya. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga terlebih dahulu. Boleh ditampilkan firman-Nya di depan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, katakan berbondong-bondong. Katakan sekali lagi mengikuti dia. Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Kita bisa melihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, bahwa ciri khas dari pelayanan Tuhan Yesus adalah banyaknya orang berbondong-bondong dan berkerumun. Di mana Yesus mengajar, selalu ada banyak orang. Bapak bisa ingat peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus mengajar minimal ada 5.000 orang laki-laki di sana mendengarkan. Banyak orang berbondong-bondong di dalam mengikut Yesus. Mendengar Yesus. Tapi ada 2 jenis orang yang berbondong-bondong itu. Karena firman Tuhan jelas berkata begini. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Karena mereka melihat apa? Mujizat penyembuhan. Garis bawahi. Mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan muridnya. Ada 2. Ada orang itu yang pertama, jenis pertama adalah jemaat yang memang mau dibangun oleh perkataan Yesus, yaitu muridnya, dibangun oleh firman Tuhan. Lalu yang kedua, orang yang sekedar ingin tahu mujizat apa sih yang Tuhan mau lakukan. Sekedar
berbondong-bondong sekedar ikut-ikutan. Oh di sini ada Yesus, ayo, semua jalan. Ada dua tipe orang kerumunan. Ada kerumunan murid, tapi juga ada kerumunan orang yang sekedar pengen lihat Yesus bisa lakukan apa. Ada dua tipe orang. Dan murid itu berbeda dengan kerumunan orang banyak. Crowd of people. Beda dengan disciples. Makanya ketika menghadapi hal ini, Yesus gak bisa menolak loh. Gak bisa menolak kerumunan orang yang banyak itu. Ayo pergi. Yesus gak lakukan itu. Tapi Yesus tahu ada dua jenis orang di dalam kerumunan orang itu. Makanya ketika Yesus tahu ada dua jenis orang di dalam kerumunan, maka Yesus berkata dengan tegas di ayat 25-26. Coba kita lihat. Yohanes pasal ke-6 ayat 25-26. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Ini seolah-olah katanya itu seperti gini loh. Tuhan, aku ini sayang sama Tuhan. Lalu Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, datang ke gereja dengan firman, bukan karena kamu telah melihat tanda atau percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Tuhan tegas, Tuhan gak bisa memilih siapapun yang mau datang kepada dia. Tapi Tuhan tegas, dia berkata bahwa kamu cari aku. Bukan kamu melihat tanda-tanda bahwa aku ini adalah juru selamat. Kamu mengikut aku bukan karena kamu itu mau dibangun oleh firman. Tapi karena kamu itu pengen dipuaskan sama roti. Kamu cari aku hanya untuk mengenyangkan perutmu. Mereka cari Yesus hanya untuk memuaskan keinginannya sendiri. Hanya mau berkatnya. Tetapi gak mau tegurannya. Gak mau dimuridkan. Kita gak boleh hanya menjadi kerumunan orang. Kelihatannya banyak. Tapi bukan murid. Kelihatannya kumpul-kumpul di dalam CG. Tapi gak pernah berubah. Kelihatannya sudah pelayanan. Tapi di dalamnya gak pernah berubah. Ciri dari kerumunan orang banyak dan bukan murid yang pertama, Bapak bisa catat. Kerumunan orang banyak dan bukan murid. Ciri yang pertama adalah orang yang punya motivasi lain dalam mengikut Yesus. Saya mau tanya, apa motivasi kita di dalam mengikut Yesus hari ini? Supaya Yesus menjawab doamu? Supaya Yesus memberkati hidupmu, Bapak Ibu Saudara? Punya motivasi terselubung. Kelihatannya murid, tapi bukan. Kelihatannya aja murid. Imitasi. Kelihatannya murid. Ternyata KW. Kelihatannya murid, tapi bukan. Aspal. Asli tapi palsu. Kelihatannya sama. Kelihatannya dewasa. Sudah melayani. Sudah beribadah. Tapi enggak. Mereka enggak cari pribadi Yesus. Mereka cuma cari berkatnya. Mereka hanya mencari pertolongannya. Orang yang hanya cari berkatnya. Hanya akan cari apa yang menyenangkannya. Dia enggak mau dibangun. Dia enggak mau ditegur. Dia enggak mau dimuridkan. Dia enggak mau diarahkan. Ayo lakukan ini ya, ayo itu ya. Gak mau. Mereka melakukan kehendaknya sendiri. Bahasa kita itu carpe diem. Bahasa kita itu carpe diem. Sesukanya sendiri. Sampai di sini. Coba tanya sama hati kita ini murid apa bukan? Mau lebih dalam ya? Gak apa-apa ya? Firman, kita harus ditegur, ya kan? Harus dibangun sama Tuhan melalui firman. Loh, firman ini juga dua arah buat saya sendiri. Karena saya juga tanya, iya ya Tuhan, aku ini murid apa bukan ya? Karena firman ini langsung hilang ingatan kita. Aku ini murid apa bukan ya? Murid apa bukan ya? Bertanya-tanya di dalam diri sendiri.
Saya berbicara tentang ini bukan berarti saya melarang Anda untuk mencari pertolongan Tuhan. No. Tapi kita mesti perlu sadar bahwa ada satu pribadi yang seharusnya menjadi prioritas kita. Untuk kita kasihi dan kita ikuti. Bukan cuma sekedar berkatnya. Bukan cuma sekedar berkatnya. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka dengan sendirinya pertolongan Tuhan itu pasti datang. Di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan yang hari ini penuh dengan tantangan. Pasti datang pertolongan Tuhan itu. Karena pertolongan Tuhan itu semudah membalikkan telapak tangan bagi Tuhan. Tapi kerumunan orang banyak, enggak peduli itu. Yang penting motivasiku agar aku diberkati. Yang penting motivasiku agar mendengar apa yang menyenangkan. Orangnya egois. Susah bagi Tuhan untuk membangun orang-orang seperti ini. Susah bagi Tuhan membangun orang yang sekedar berbondong-bondong karena motivasinya lain. Bukan dimuridkan, bukan dibangun. Susah buat Tuhan menambahkan sesuatu. Makanya ini yang ayat yang selalu dipakai. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Orang selalu berpikir, aku kan sudah ke gereja, mana yang ditambahkan? Cari kerajaan Allah dan kebenarannya itu artinya mengizinkan kita dimuridkan. Dibangun lebih, baru sesuatu yang besar akan ditambahkan. Kalau kita nggak izinkan hidup kita ini dibangun, tak akan ada terjadi penambahan di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tiap minggu datang ibadah, tiap minggu datang JG. Susah buat Tuhan membangun orang-orang yang sekedar berbondong-bondong karena motivasinya hanya mengejar sesuatu yang jasmani. Saya tahu khususnya senior ya, kalau CG itu makanannya melimpah ruah. Jadi kalau CG anak muda, itu hanya snack. Makanan ringan. Tapi kalau CG-nya umum, senior apalagi, makanan berat Bapak Israel. Tapi bukan itu tujuan kita, amin. Kita datang ke CG bukan supaya kita kenyang. Secara jasmani perut kita makan makanan yang berat, tapi supaya kita ini dibangun sesuatu. Dan saya berdoa ketika Anda datang ke CG, ada teguran, ada nasihat datang, jangan ngambek. Itu berarti Tuhan mau menambahkan sesuatu di dalam hidupmu. Katakanlah. Pagi hari ini saya percaya bahwa saya berdiri di depan orang-orang yang terus mau dibangun kehidupannya. Katakan amin. Lalu yang kedua, ciri yang kedua. Yohanes 6 ayat ke-32 sampai 35. Lihat. Ciri yang kedua dari kerumunan orang banyak adalah, maka kata Yesus ayat 32 kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Yesus sedang berbicara tentang roti rohani, tapi mereka nangkap roti jasmani. Berikanlah kami roti itu senantiasa, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Lihat, Tuhan berbicara tentang roti rohani, mereka salah nangkep. Dikira roti apa ini? Kalau roti mana zaman Musa, setiap hari kita dikenyangkan. Ini ada roti yang lebih dari mana? Berarti ini mujizat yang lebih besar. Lalu Tuhan mulai berkata bahwa I am the bread of life. Akulah roti hidup itu. Barang siapa datang kepadaku, lihat. Tuhan switch pikiran mereka dari makanan, berkat, mujizat. Barang siapa datang kepadaku, cari pribadiku, izinkan aku membangun hidupnya. Ia gak akan pernah haus lagi. Di switch cara berpikirnya. Tapi lihat ayat 41. Dikatakan seperti ini. Maka, apa Bapak? Bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Ciri orang yang kedua adalah suka
bersungut-sungut. Bahasa lebih familiar, gerundel. Lebih nangkep kan? Gerundel. Sukanya ngomel. Bersungut-sungut, gak bisa bersyukur dengan Tuhan. Sukanya cuma mengkritik. Itu cirinya. Itu cirinya. Pemimpin atau pendetanya jadi sasaran tembak. Sasaran empuk. Kalau pendetanya gemuk, dibilang gak pernah puasa. Tapi kalau pendetanya kurus, gak diberkati Tuhan. Selalu dikomplain, selalu dikritik. Itu cirinya. Pendetanya masih muda. Tahu gak Pak Bisa? Saya ini gak semir rambut putih supaya saya ini terlihat tua di hadapan Anda. Karena begitu saya semir rambut jadi hitam, orang akan bilang, wah gembalanya masih muda. Selalu ada banyak pengkritik, orang yang bersungut-sungut. Gembalanya gak pakai kumis, kurang maco. Buat bisa gembala yang maco itu kumisnya segagang telepon kah? Selalu ada. Orang-orang ini sudah hidup di zaman Yesus, bukan di zamannya Musa. Tapi mental mereka gak berubah. Mental mereka sama sekali gak hilang. Mental Mesirnya. Mereka masih punya mental yang sama seperti ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Mentalnya masih sama. Mereka selalu bersungut-sungut ketika ada hal yang gak memuaskan dia. Mereka selalu bersungut-sungut. Mereka gak bisa melihat kebaikan Tuhan setiap hari. Hujan mana setiap hari itu mujizat setiap hari. Tapi mereka gak bisa lihat itu. Mereka selalu bersungut-sungut. Makannya mana setiap hari. Kapan makan daging? Kapan ini? Kapan itu? Mereka bersungut-sungut terus melihat sesuatu yang gak ada. Mereka lupa bersyukur bahwa hujan mujizat setiap hari Tuhan berikan di dalam hidupnya. Mereka gak lihat itu. Mereka hanya komplain, mereka hanya bersungut-sungut, cari yang gak ada. Mereka lupa tujuan mereka gitu, dibawa keluar dari Mesir menuju Kanaan dengan harapan Tuhan itu mau membangun bangsa yang bukan hanya besar, tapi juga kuat. Bukan hanya sekedar banyak bangsanya 2 juta lebih orang Israel keluar. Enggak. Tuhan gak sedang mengumpulkan massa tetapi sedang membangun atau memuridkan bangsa Israel. Tapi yang terjadi ketika mereka mengalami tantangan, mereka gak bisa lihat kebaikan Tuhan. Selain daripada bersungut-sungut dan pengen berkat instan. Orang seperti ini gak bisa lihat kebaikan. Yang dilihat matanya selalu yang minus. Itulah yang membedakan lalat dengan tawon. Tawon sama-sama kecil loh, Mbak. Bisa lalat sama tawon. Ya cuman tawon lebih mematikan sih. Kalau dia gigit lebih sakit. Tapi lihat, dari lalat dan tawon, apa yang membedakan? Mata tawon selalu tertuju kepada yang lihat, yang indah. Dia selalu datang ke bunga. Tapi lalat, pernah lihat lalat ngerubungin bunga? Pernah nggak? Nggak pernah ya? Apa yang dikerubungin? Sampah. Itu bedanya. Selalu ngelihat kepada keburukan-keburukan. Hidupnya bersungut-sungut terus. Nggak pernah bersyukur atas setiap hal di dalam kehidupannya. Ngomel terus. Kerumunan orang banyak nggak bisa melihat potensi yang Tuhan tanam di dalam kehidupannya. Ia nggak mau diproses, padahal proses Tuhan itu justru mengeluarkan potensi di dalam. Kerumunan orang banyak ini kecewa dan bersungut-sungut ketika ia mendengar Yesus mengatakan bahwa akulah roti hidup itu. Padahal ketika Yesus berkata akulah roti hidup, harusnya Yesus itu sedang mengajarkan bahwa kamu nggak usah fokus kepada harta dunia,
roti jasmani, fokus ke aku, itu jawaban buat semua. Yesus sedang ajarkan itu. Dia gak bisa lihat ada potensi besar yang Tuhan sedang tanamkan di dalam dirinya. Dan kalau berbicara tentang potensi besar, saya teringat ada satu teman saya gitu ya. Saya sudah pernah sharingkan ini. Teman sekolah gitu ya. Saya tergerak untuk sharingkan ini karena apa? Karena beberapa waktu yang lalu saya ini gak aktif di Facebook. Gak aktif. Saya punya Facebook tapi gak aktif di Facebook. Jadi buka Facebook itu mungkin 2 bulan sampai 3 bulan sekali. Kalau udah buka gitu ya, saya lihat oh ternyata banyak juga yang message DM. Nah satu kali gitu ya, saya buka Facebook. Saya teringat, loh ini kan temanku sekolah gitu ya. Seorang wanita gitu ya. Saya masih ingat dulu waktu saya belum bertobat, saya sering bully dia dulu di sekolah. Kenapa? Karena badannya gemuk. Karena dia gemuk lucu gitu loh. Dan saya sering bully. Kayak gitu loh. Lah satu kali ketika saya lihat fotonya, dia sudah menikah, sudah punya anak, sudah melayani. Dan saya lihat suaminya, ganteng juga loh suaminya. Sorry ya namanya manusia, ketika saya buka itu, gimana? Saya tanya sama dia, gimana kamu bisa dapat suami? Kayak gitu. Ya iseng lah ya, gitu. Ya, dia mulai ceritakan. Sejak kamu bully aku di sekolah, saya kehilangan gambar diri. Saya, ya sebenarnya bukan cuma saya, semua orang sih. Saya kehilangan gambar diri. Orang bilang, oh gemuk kamu, gemuk gini. Ya nyebut hewan lah gitu lah ya. Saya nggak usah sebut, Bapak Ibu pasti tahu nangkap sesuatu. Dia sebut hewan, sesuatu yang yes, bentuknya begitulah. Dia kehilangan gambar diri sehingga ketika dia sampai ke rumah dia itu mukul-mukul diri. Tuhan, kenapa Tuhan lahirkan aku dengan badan yang gemuk? Karena satu keluarga memang banyak gemuknya. Mamanya juga. Dia pukul-pukul diri. Kenapa Tuhan lahirkan aku dengan wajah yang kurang menarik? Kenapa Tuhan izinkan hari ini aku lahir dengan badan yang gak simetris? Kenapa ini? Kenapa? Terus dia berkaca, dia pukul-pukul dirinya. Karena apa? Karena kekurangannya. Tapi satu kali dia datang ke gereja. Tuhan jamah dia. Dia ngalami Tuhan. Dia nangis di hadapan Tuhan. Dia ngomong sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Yang gak pernah bersyukur. Lalu mulai setelah dia ngalami Tuhan. Dia mulai melibatkan diri dalam pelayanan. Waktu itu dia ikut audisi PAW. Praise and Worship. Dan ketika dia ikut audisi, alah Majang, suaranya enak banget. Sungguh, suaranya itu begitu enak. Dia baru menyadari bahwa, oh sekalipun aku ini badannya gak simetris, wajahnya gak cakep-cakep amat, tapi Tuhan kasih potensi suaranya luar biasa. Dan dia baru menyadari itu. Dia ikut audisi, dan dia lulus. Dia menyadari ketika dia bersyukur dan izinkan Tuhan membangun hidupnya lewat banyak hal termasuk lewat kehidupan saya waktu itu. Bu Lydia. Dia bisa menyadari bahwa Tuhan mau membangun sesuatu. Sekarang dia jadi orang yang pede. Pelayanannya diberkati. Dan yang luar biasa saya tanya, bukan itu sih yang saya mau dengar gitu loh. Kalau pengalaman dengan Tuhan kan setiap orang kan pasti beda-beda. Tapi yang mau saya dengar, gimana caranya kamu ketemu dengan pasanganmu? Karena cowoknya ganteng, maco. Ya dia bilang, itu Tuhan. Setelah saya melayani Tuhan sekian tahun gitu ya. Saya nyanyi gitu ya. Ternyata ada cowok itu dijamah Tuhan juga ketika saya melayani jadi worship leader. Dia melayani, cowok ini dilawat Tuhan dan menyangka bahwa Tuhan, ini wanita luar biasa buat aku ngalami Tuhan. Lalu dia mulai kenal. Ya awalnya
Teman saya wanita, waduh mana mungkin sih orang kayak gini bisa naksir sama aku. Aku naksir sama dia, iya. Tapi kalau dia, akhirnya wanita ini gak berani. Gak berani membuka diri, gak berani apa. Tapi cowoknya itu terus deket. Sampai satu kali, akhirnya mereka jadi dan mereka nikah. Saya tetap tanya, alasan dia mau menikah sama kamu apa? Ini yang menarik. Alasannya gak masuk akal, tapi saya tahu bahwa itu Tuhan. Dia bilang begini, alasannya karena saya pintar masak. Bukan hanya saya bisa bernyanyi, saya pintar masak juga. Lah, pria ini sekalipun badannya gak gemuk, tapi dia suka makan. Dia suka makan. Dia tuh, dan mamanya dari si pria ini, pintar masak juga. Dan dia berkata kayak gini, Tuhan, kalau aku mau menikah nanti, aku mau cari pasangan hidup yang kayak mamaku. Oh, berarti kamu pintar masak ya? Mamanya yang mana sih? Ternyata gak cuma pintar masak, ternyata mamanya juga gemuk. Jadi ketika dia berkata, Tuhan, aku mau pasangan hidup kayak mamaku, ternyata dia pengen pasangan hidup yang gemuk juga. Gemuk dan bisa masak. Alasannya gak masuk akal kan? Tapi saya tahu kalau itu bisa jadi. Karena Tuhan yang membangun sesuatu. Hari itu saya langsung bilang, wih ini Tuhan. Apanya Tuhan? Ya kalau gak Tuhan gak mungkin ya kamu dapat dia. Gak mungkin. Hubungan kami hari ini sampai hari ini masih baik. Saling menguatkan pelayanan sekalipun beda gereja. Masih saling menguatkan. Tapi saya tahu bahwa ketika kita izinkan Tuhan membangun kehidupan kita, maka potensi itu akan di-upgrade. Potensi itu akan keluar. Potensi itu akan terus berkembang. Potensi itu akan keluar. Tujuan Tuhan membangun kita, mendewasakan kita, supaya kita bisa lebih banyak dipercaya. Karena buat saya, teman saya itu, oh itu suamimu kepercayaan besar buatmu itu. Itu besar itu, kebesaran Tuhan lah. Kalau nggak Tuhan, nggak bisa, saya yakin. Kayak gitu, enggak, saya bercanda. Saya bilang sama, ya itu Tuhan lah. Tapi di ujung chat saya berkata sama dia, aku minta maaf ya. Kalau dulu masa sekolah, SMA, saya suka bully kamu. Saya juga udah bertobat. Oh ya, saya tahu kamu bertobat, saya lihat ministrimu. Saya lihat pelayananmu. Saya minta maaf, kayak gitu. Orang bilang masa SMA itu masa yang mau diulang lagi katanya. Saya nggak mau. Kenapa? Saya belum bertobat waktu itu. Malu saya. Jadi kalau mau nggak ngulangi masa-masa SMA? Nggak mau. Saya mau ngulangi masa-masa kayak gini nih. Kenapa? Sudah mengenal Tuhan. Sudah hidupnya benar. Mau diulangi. Tapi kalau masa-masa lalu nggak mau saya ngulangi. Sungguhan. Beban buat saya. Saya itu harus minta maaf dengan banyak orang. Teman-teman, Facebook chat tiba-tiba, bro ingat saya enggak? Ingat. Apa yang kamu ingat tentang saya? Ya kamu teman sekolahku. Enggak, ingat enggak? Aku ini setiap hari kamu kompasi, kamu pukuli. Minta maaf ya. Waktu SMA itu kayak gitu, jadi terus. Tuhan izinkan proses juga datang di dalam kehidupan saya. Tapi saya izinkan. Maka kita ketika ngalamin tantangan, jangan bersungut-sungut. Karena tantangan itu datang untuk membuatmu diberkati. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Ciri orang yang ketiga. Yang berkerumun. Coba kita lihat ayat 60. Yohanes 6. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Lihat. Ciri orang yang ketiga, orang yang berkerumun, bukan murid, adalah orang yang rohnya gak mau diajar. Dengar perkataan keras, gak sanggup dengar, lalu pergi. Lalu memisahkan diri. Orang yang sekedar berkerumun gak dapat mendengar perkataan firman yang tajam. Gak dapat dimuridkan. Ketika dimuridkan, diarahkan, ngambek. Apa ini CG? Apa ini?
Gereja apa ini? Saya berharap ketika Bapak Ibu dengar firman Tuhan ini, nggak ngambek. Tapi justru, oh terima kasih Tuhan, aku mau bertumbuh lebih lagi. Perkataan firman yang tajam, nggak bisa didengar. Dia dengar sesuatu yang tajam, dengar teguran, dengar nasihat, kecewa. Mereka lebih suka dengar sesuatu yang menyenangkan telinganya. Enak di gereja ini. Aku ngomong apa jadi dengar. Di gereja yang sono, aku ngomong ini enggak, kamu harus lakukan ini. Enggak pernah didengar. Firman Tuhan bagi jemaat selalu disampaikan dengan tajam. Sebab firman Tuhan itu bertujuan untuk membangun kita. Karena firman Tuhan juga jelas berkata, firman Allah itu hidup dan kuat. Lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ia menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani 4:12. Firman Tuhan yang tajam, teguran, nasihat. Yang diberikan di dalam kasih itu berguna untuk memisahkan kita dari karakter buruk yang ada dalam hidup kita. Memisahkan kita dari dosa-dosa kita. Dan ketika firman Tuhan itu diberikan sama kita, menemplak hidup kita, ada dua respon. Respon orang-orang yang hanya sekedar kerumunan, crowd of people, dia akan meninggalkan Tuhan. Meninggalkan komunitasnya, meninggalkan gereja. Tapi kalau itu murid, dia akan bertobat dan hidup lebih sungguh-sungguh. Ketika Yesus berkata dengan keras kepada kerumunan orang tersebut, dikatakan banyak orang kecewa dengan perkataan Tuhan. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Dan ini yang dilakukan. Untuk membedakan mana yang crowd of people dan mana yang disciples, mana yang murid. Ayat 67 sampai 69. Lihat, ini yang dilakukan Tuhan. Ketika banyak orang yang sudah meninggalkan, apa ini perkataan keras, gak mau ditegur, gak mau dinasihati, mereka pergi. Yesus enggak. Tunggu. Sini ya. Jangan, aku minta maaf deh. Omonganku kasar. Tuhan gak lakukan itu, tapi Tuhan lakukan ini. Ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, lihat orang banyak pergi, 12-nya langsung diincar sama Tuhan. Apakah kamu tidak pergi juga? Kayak orang-orang itu. Apa kamu gak mau pergi juga? Tapi lihat, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami mau pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ini adalah beda antara murid dan crowd of people. Perkataan gak pernah menggoyahkan murid. Tapi justru, Tuhan thank you sudah tegur aku. Aku mau lebih lagi. Perkataan firman yang tajam gak dapat menggoncangkan imannya. Tetapi justru membuat mereka semakin dewasa, semakin percaya kepada Yesus. Oh berarti gereja ini benar. Kenapa? Karena mendidik aku kepada kebenaran. Bukan karena apa yang aku mau, tapi karena apa yang Tuhan mau. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Siapakah kita hari ini? Murid Kristus? Murid? Atau sekedar kerumunan orang? Crowd of people? Yang hanya sekedar berbondong-bondong. Kalau ke sana ya kita ke sana. Ke sana. Di mana posisi kita hari ini? Muridkah? Firman Tuhan ini juga buat saya loh. Tuhan, aku ini murid apa enggak ya? Saya enggak mau sekedar jabatannya gembala, tapi saya bukan murid. Di mana posisi kita hari ini? Murid atau crowd of people menentukan bagaimana kita memperlakukan Yesus dalam hidup kita. Posisi kita hari ini, murid atau hanya sekedar kerumunan orang, juga menentukan apa yang akan Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Siapa yang mau dipercaya Tuhan? Katakan kanan kirinya, kamu harus jadi murid. Bapak bisa diberkati Tuhan. Saya undang semua bisa bangkit berdiri. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu